Oke, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Ya, kita lanjut lagi untuk materi kita yang berikutnya, di mana ini adalah lanjutan dari materi kita sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah masuk ke mencari unit ekuivalen dengan 1 dan 2 departemen, tapi tanpa BDP awal, ya, dimana langkah-langkahnya adalah mencari unit ekuivalen, kemudian mencari harga satuan produk atau harga per unit produk, setiap biaya produksi, kemudian mencari harga pokok produk yang sudah selesai, mencari harga pokok produk yang belum selesai atau barang dalam proses akhir. Nah, kemudian yang terakhir kemarin itu sebelum masuk ke latihan soal, itu adalah membuat laporan biaya produksi melalui 2 departemen tanpa BDP awal. Nah, seperti yang pernah udah Ibu janjikan, kita akan mengerjakan atau membahas ya mengenai harga pokok proses ini dengan dan tanpa BDP awal, kemudian 1 dan lebih dari 1 departemen, kemudian nanti pada saatnya nanti kita akan melakukan penyusunan siklus akuntansi perusahaan manufaktur, ya. Ya, mudah-mudahan sempat ya, karena rencana Ibu minggu ini atau minggu depan kita akan mulai latihan siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana itu adalah persiapan untuk ujian praktek akuntansi atau DLSP, ya, sertifikasi ujian sertifikasi, ya, kompetensi. Nah, oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan materi ini akan membuat kalian lebih paham lagi mengenai itu yang hubungannya dengan harga pokok proses pada perusahaan manufaktur. Oke, kita mulai saja ya. Nah, di sini ada yang membuat harga pokok proses 1 departemen, sama halnya seperti 2 atau 3 minggu yang lalu di pertemuan 2 atau pertemuan pertama, pertemuan 2 ya. 1 departemen tetapi tanpa BDP awal. Nah, itu kalian pastinya sudah paham kalau catatannya lengkap ya. Ada latihan soalnya masing-masing dan beberapa sudah mengerjakan. Kemudian di sini adalah harga pokok proses 1 departemen tapi dengan adanya BDP awal. Artinya kalau ada BDP awal berarti periode sebelumnya ada BDP akhir. Nah, kalau ada periode sebelumnya BDP akhir, itulah menjadi BDP awal periode berikutnya. Itu maksudnya ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi, kalau misalnya periode yang lalu tidak ada BDP akhirnya, berarti di periode berikutnya tidak akan ada BDP awal. Nah, kebetulan bagaimanakah penyelesaian untuk mencari laporan biaya produksi apabila harus ada BDP awal? Ya, nah di sini ada metode FIFO dan metode average atau rata-rata. Nah, apabila metode FIFO, ya, kalian tahu FIFO adalah first in first out. Berarti persediaan awal itulah yang pertama-tama harus dikeluarkan. Jadi tidak digabung ya. Tidak digabung dengan biaya yang terjadi saat ini dengan biaya yang ada sebelumnya, itu tidak. Jadi yang pertama biaya yang awal itu dulu yang dihabiskan, kemudian kalau kurang digunakanlah biaya berikutnya. Nah, kemudian kalau dengan metode
Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi metode FIFO dan metode average, tapi untuk pertemuan kali ini ya Ibu hanya menjelaskan mengenai metode rata-rata. Jadi bedanya dengan metode FIFO nanti tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu beda ya. Jadi nanti kalau sudah dipahami dengan menggunakan metode rata-rata ini, berarti dengan metode FIFO bedanya ya, kalau metode rata-rata kan dirata-ratain atau seperti biasa kalau persediaan di perusahaan dagangnya, kalau ada metode average seperti apa, hampir seperti itu. Kalau metode FIFO nanti ya first in first out, berarti biaya yang pertama muncul yaitu yang ada di BDP awal itu yang pertama dikeluarkan dan tidak digabung dengan biaya yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah langkah-langkah penyusunan laporan biaya produksi. Sebenarnya ini di departemen satu departemen dengan tanpa BDP awal dan 2 departemen tanpa BDP awal. Ya prosesnya sama seperti yang sekarang akan Ibu jelaskan ya. Sama semuanya, tapi bedanya nanti ada BDP awal. Hanya di sini bedanya. Persediaan barang dalam proses awal ya, itu berapa? Tadi seperti yang bilang kalau di periode sebelumnya ada BDP akhir, di periode berikutnya periode akhir itulah yang menjadi BDP awal. Paham ya? Nah, inilah nanti format-formatnya. Pertama-tama tuliskan dulu persediaan BDP awal berapa, tergantung soalnya ya. Produk masuk proses periode ini berapa. Nah, total unit yang diproses yaitu yang awal sama yang masuk bulan ini berapa, itulah nih. Kemudian persediaan BDP akhir. Jadi sampai akhir periode ada barang yang belum selesai dikerjakan. Nah, kurangkan. Jadi produk yang selesai, inilah yang merah ini ya. Berarti total unit yang diproses dikurang BDP akhir, itulah produk selesai yang ditransfer ke gudang untuk siap dijual. Nah, ini menghitung unit setara, equivalent unit ya. Seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya mencari unit ekuivalen sama caranya ya. Sama caranya. Nanti kita lihat langsung contoh soalnya ya, cara pengerjaan seperti apa. Kemudian mengumpulkan BBB, BTKL dan BOP selama periode tertentu. Nanti kita lihat caranya menghitung harga pokok per unit ya. Jika ekuivalen unit sudah bisa dihitung, sudah dapat hitungannya, hasilnya, maka harga pokok per unitnya juga sudah bisa dihitung. Menghitung harga pokok produk selesai yang dipindahkan ke gudang atau departemen berikutnya dan harga pokok produk yang belum selesai pada akhir periode dapat dihitung juga seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian sudah lihat ya, atau sudah catat dan juga sudah mengerjakan sebelum-sebelumnya. Inilah langkah-langkahnya semuanya. Ya, kemudian baru akhirnya membuat jurnal kan seperti itu ya. Nah, perlakuan persediaan BDP awal. Persediaan BDP awal adalah persediaan yang berasal dari produk yang diproses pada periode. Nah, ini yang dijelaskan tadi ya. Selesai sampai akhir periode. Nah, ini ditulis semuanya dengan rapi ya. Perlakuan dengan metode rata-rata dan metode FIFO. Ya, sebelumnya udah ditulis ya. Kamu tinggal catat lagi. Nah, metode harga pokok rata-rata. Ya, kita masuk dulu tadi ya. Ada 2 metode ya. Ada 2 metode rata-rata dan FIFO. Nah, metode rata-rata ini produk selesai dan BDP akhir. Tidak dibedakan apakah berasal dari BDP awal atau produk masuk proses periode. Nah, ini yang bilang tadi. Jadi ini rata-ratain dia yang awal ke yang baru masuk gitu ya. Kalau yang FIFO tidak, dia akan dibedakan. Yang awal dulu dikerjakan baru yang terakhir. Ya, biaya yang awal dulu yang dikeluarkan, kemudian kalau tidak cukup maka akan digunakan biaya untuk dari bulan ini gitu ya. Total biaya untuk setiap elemen biaya dihitung dengan menambahkan masing-masing elemen biaya BDP awal. Itu yang terjadi bulan lalu dengan biaya produksi yang terjadi periode ini. Nah, berikutnya metode MPKP atau FIFO. Masuk pertama, keluar pertama ya.
Jadi persediaan BDP awal diasumsikan diproses lebih dahulu. Nah, seperti yang tadi Bu bilang. Dan setelah selesai baru dilakukan pemrosesan terhadap produk masuk proses periode. Jadi biaya BDP awal yang itu diproses dulu nih, selesai, nah kemudian baru dilanjut ke yang periode sekarang. Biaya produksi atau harga pokok BDP awal dipisahkan dari biaya produksi yang terjadi periode ini. Di awal udah dijelaskan ya, kalau yang rata-rata dan metode FIFO itu bedanya seperti apa ya. Nah, oke. Terakhir yang membuat laporan harga pokok produksi, bukan terakhir ya, selanjutnya ya, laporan harga pokok produksi. Digunakan untuk menghitung harga pokok produksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama data produksi, yang kedua biaya dibebankan, yang ketiga elemen biaya produksi. Nah, ini ya sebenarnya seperti slide saya sebelumnya ya, ini hanya mengulang. Laporan harga pokok produksi, ya. Inilah data-datanya, terdiri dari 3 bagian ya, kita lihat nanti. Nah, ini metode rata-rata, harusnya judulnya bukan itu lagi ya. Ini maksudnya rumus untuk mencari mencari apa ya? Metode elemen biaya produksi dengan metode formula data produksi ya, formula atau rumus data produksi. Produk masuk proses tambah BDP awal sama dengan produk selesai tambah BDP akhir. Ya, elemen biaya produksi dengan metode rata-rata inilah. Oke, ini nanti kita lihat. Kemudian metode FIFO, elemen biaya produksi dengan metode FIFO. Total biaya produksi, ya, harga pokok BDP awal berapa, biaya periode ini berapa, BBB, totalnya berapa gitu ya. Nah, kalau dengan metode rata-rata seperti ini modelnya. Ya, nanti yang pertama-tama kita akan menggunakan metode rata-rata. Kalau yang untuk metode FIFO seperti ini modelnya. Nanti kita untuk minggu depan kita lanjut seperti ini ya. Nah, unit setara ini kembali lagi sebenarnya udah ada sebelum-sebelumnya tapi tetap ditulis ya. Adalah perkiraan unit selesai dengan menggunakan biaya yang telah terjadi. Nah, persentase penyelesaian adalah persentase penyerapan biaya produksi oleh persediaan barang dalam proses. Adalah persentase penyerapan biaya produksi oleh persediaan barang dalam proses. Jadi, seberapa persen biaya produksi yang disediakan oleh barang dalam dari persediaan barang dalam proses tersebut. Nah, nanti kan ada tingkat penyelesaian 100%, 60%, 30%, 40% seperti itu ya. Ini juga sudah biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah ada dengan tingkat penyelesaian segini gitu ya, sekian gitu ya. Oke. Perhitungan unit ekuivalen dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, ini rumus untuk mencari unit ekuivalen dengan metode rata-rata, yaitu produk selesai tambah dalam kurung ya, persediaan barang dalam proses akhir kali persentase penyelesaian. Jadi tingkat penyelesaiannya nanti ada di soal lengkap ya. Oke, masuk kita ke contoh soal. Nah, ini nanti semua dicatat dengan rapi. Nah, di sini kebetulan Ibu nggak buat bulan berapa, tanggal berapa. Anggaplah ini terserah kalian mau tuliskan bulan berapa, mau Januari, mau Desember boleh ya. Nah, PT Aquana memproduksi barang dalam satu departemen. Jadi kita masih pakai satu departemen ya. Bukan bulan depan. Minggu depan kita 2 departemen. Mempunyai persediaan BDP awal 10.000 liter. Berarti sebelumnya BDP akhir periode sebelumnya itu 10.000 liter belum selesai dikerjakan tuh maksudnya ya. Dengan tingkat penyelesaian BB itu bahan baku 100%, BTK dan BOP masing-masing 50% dan 40%. Jadi produk masuk proses bulan ini maksudnya ya 50.000 liter. Produk selesai pada akhir periode 40.000 liter. Berarti totalnya tadi kan 10.000 liter tambah 50.000 liter kan 60.000 liter. Nah, sampai akhir periode selesai itu 40.000 liter.
Berarti yang belum selesai yang disebut dengan persediaan barang proses akhir adalah 20.000 liter dengan tingkat penyelesaian 100% BB, BTK 60, BOP 30%. Nah, Ibu minta di sini sebenarnya nggak usah ditulis semuanya ya. Kerja paling harusnya Ibu buat kerjakanlah buatlah laporan harga pokok produksi gitu kan, laporan biaya produksi. Ya pastinya harus pertama-tama harus kalian kerjakan itu yang namanya mencari unit ekuivalen, mencari harga pokok persatuan, kemudian mencari harga pokok pembebanan biaya, misalnya harga pokok produk yang ditransfer ke gudang, yang BDP akhir, harga pokoknya berapa kan gitu. Nah, kalau udah dapat itu semua baru boleh menyusun laporan harga pokok produksi. Seperti itu ya, tapi tetap Ibu tuliskan isi berapakah unit, kan biasanya harus jelas-jelas dituliskan supaya jelas-jelas juga dikerjakan. Oke. Berapa unit ekuivalen dan harga pokok per unit untuk masing-masing elemen biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata. Kemudian buat laporan harga pokok produksinya bersama dengan jurnalnya ya seharusnya. Tapi jurnalnya nanti tetap adalah tugas kalian mengerjakan, bukan tugas Ibu di sini ya. Oke. Nah, ini masih data produksinya ya, masih soal ya. Ini soalnya, ini lanjutan soalnya. Nah, BB, BTK, BOP. Jadi tidak ada biaya bahan penolong ya, BBP nggak ada. Jadi yang ada hanya 3 elemen biaya. Yang pertama BBB, BTK, BOP. Oke. Ini yang ada 2 kolom biaya periode lalu. Ya, biaya periode ini. Kemudian totalnya. Ingat ya, ini yang ada 2 kolom. Kalau untuk yang kita kerjakan 2 minggu yang lalu adalah di satu departemen, kita mengerjakan hanya kalau nggak salah hanya 3 kolom ya. Jadi yang pertama adalah biaya-biaya, kemudian jumlah biayanya, kemudian unit ekuivalen ya, harusnya ada di sini unit ekuivalen, tapi nanti kita buat di penyelesaian. Kemudian bar total, bukan total, biaya persatuan gitu kan. Nah ini masih soal ya, jadi belum ada jawabannya di sini. Jadi di sini ada biaya awal, kemudian biaya periode ini. Angka-angkanya di sini. Kemudian baru yang pertama tadi pertanyaannya adalah berapa unit ekuivalen dan harga pokok per unit satuan untuk masing-masing elemen biaya produksi. Nah, ini menggunakan metode rata-rata. Oke, dengan data-data seperti ini kita kerjakan. Nah di sini jenis biaya ada 3 tadi ya. Nah, yang pertama sebenarnya unit ekuivalen ini kita buat setelah total biaya juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi Ibu tadi udah sempat Ibu buat tadi di unit ekuivalen di depan. Nah, tadi rumusnya ada di sini. Nah, produk selesai tambah persediaan barang dalam proses akhir kali persentase penyelesaian. Produk selesainya adalah 40.000 liter. Ya kan? Tadi rumusnya produk selesai tambah. Nah, kemudian persediaan akhirnya adalah 20.000 liter dengan tingkat penyelesaian BBB 100, BTK 60, BOP 30%. Maka untuk mencarinya adalah ini produk selesai 40.000 ya kan, lihat nanti soalnya. Tambah dalam kurung ini produk belum selesai, artinya barang dalam proses akhir 20.000 kali. Nah, ini 100% ini adalah tingkat penyelesaian BBB ini. Coba kita lihat. Nah, ini BBB 100% ya, BTK 60, BOP 30. Kita lihat. Nah, sama ya caranya ya. Jadi ini hasilnya 60.000. Kemudian BTK 40.000 tambah 20.000 sama ya. Tingkat penyelesaiannya yang berbeda. Yaitu 60. Di sini 30. Nah, hasilnya ini 52.000, di sini 46.000. Nah,
Kemudian masukkan kolom berikutnya, ini harga pokok PDP awal. Tinggal pindahkan dari soal ini. 3 juta, 1.200.000, 3.200.000. 3 juta, 1.200, 3.200. Totalnya 7.400.000. Ini yang dimerahin ya. Kemudian biaya periode ini tinggal pindahkan dari sini. 15, 4 juta, 6 juta. Totalnya 25. 15 juta, 4 juta, 6 juta. Oke. Total biaya ini gampang dari mana? Berarti 3 juta tambah 15, 18 juta. 1.200.000 tambah 4 juta, 5.200.000. 3.200.000 tambah 6 juta, 9.200.000. Nah, ini totalkan adalah 32.400.000, yaitu 7.400.000 tambah 25 juta rupiah. Nah, baru kalau sudah dapat unit ekuivalen, sudah dapat total biaya, maka sama seperti rumus sebelumnya, unit harga pokok per unit itu adalah total biaya dibagi unit ekuivalen masing-masing elemen biaya. Jadi misalnya BBB berapa unit ekuivalennya? Yaitu 18 juta dibagi 60.000 rupiah. Ya, 300 tadi Bu hitung ya. Coba dihitung ulang. Kemudian 5.200.000 dibagi 52.000, tentunya 100. Ini 100 pakai rupiah ya. Ini 9.200.000 dibagi 46.000, berarti 200. 300 tambah 100, 400 tambah 200, 600 rupiah ya. Jadi totalnya harga pokok per unit ini adalah 600 rupiah. Oke, kalau sudah dapat ini, sudah dapat unit ekuivalen, sudah dapat harga pokok persatuan, maka untuk mencari harga pokok barang yang ditransfer ke gudang, kemudian harga pokok barang dalam proses akhir sudah bisa dihitung. Kita hitung. Oke, nih. Ini pembebanan biaya namanya ya. Tuliskan di sini pembebanan biaya. Atau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi ini lanjutannya. Ini di bawahnya ya. Di bawah daripada tabel ini langsung ini. Lengkap sebaris 2 baris lah ya. Harga pokok produk yang selesai ditransfer ke gudang 40.000. Tadi kan produk selesai kan 40.000. Supaya jelas kita lihat lagi soalnya. Produk selesai, kalau selesai berarti sudah ditransfer ke gudang ya, 40.000. Oke, produk belum selesai berarti 20.000 karena totalnya tadi 60.000 ya. Oke, ini 40.000 kali 600 rupiah. Kalau sudah selesai, kalau sudah yang selesai berarti total daripada unit harga persatuan itu totalnya tadi 600, ini dipakai semua ya. Berarti 40.000 kali 600, 24 juta rupiah. Nah, berarti kalau 40.000 selesai, sisanya 20.000 dong, belum selesai, berarti taruh di sini. Harga pokok barang dalam proses akhir, BBB dengan tingkat penyelesaian tadi ingat ya. Ini 160-30. 160-30. Oke, tuliskan seperti ini. BBB ada 3 baris, 160-30. Kemudian yang belum selesai, 20.000, 20.000, 20.000 kali harga pokok persatuannya masing-masing. BBB 300, 100, 200 gitu ya. Jadi BBB 300, BTK 100, ini 200 ya. 100% kali 20.000 berarti 20.000. Kali 300 berarti 6 juta. 60% kali 20.000 berapa ya? 12.000. 12.000 kali 100 berarti 1.200.000 dan seterusnya ya. Kalau di total ini totalnya adalah 8.400.000. Jadi harga pokok BDP akhir adalah 8.400.000. Berarti jumlah biaya produksi bulan ini ya semuanya mau selesai belum selesai 24 juta ditambah 8.400.000 yaitu 32.400.000. Nah, 32.400.000 ini kan seperti biasa harus sama dengan ini total biaya yaitu 32.400.000. Kalau tidak sama berarti ada hitungan yang berbeda atau ada salah keliru ya. Nah, masuk ke laporan biaya produksi sama caranya seperti sebelumnya. Bedanya hanya di awal ini.
jumlah BDP awal. Kalau yang sebelumnya tanpa BDP awal, langsung dimasukkan dalam proses dan seterusnya sama ya. Nah, bedanya yang di sini. Jumlah BDP awal tadi berapa? 10.000. Kita lihat 10.000 ya di soal ya. BDP awal 10.000. Tuliskan lagi nanti dalam kurung seperti ini tingkat penyelesaiannya. Biar mantap, biar lengkap ya. Tingkat penyelesaian dari BDP awal ini adalah 150 dan 40%. 10.000 liter. Kemudian bulan ini dimasukkan dalam proses itu 50.000 liter. Jumlah produk yang diproses tambahkan yang di sini ya. Yang diproses bulan ini adalah 60.000 liter. Tuliskan liternya tadi lupa ketik. Kemudian masuk ke sini, produk jadi ditransfer ke gudang sesuai data yang di soalnya. 40.000 liter. Yang belum selesai atau produk dalam proses akhir 20 liter. Aduh, liter. Aduh, kalau udah sebentar ya. Apa di mana? Di mana? Ini liter. Ini sekalian ya. Liter. Lupa. Kita kembali. Kemudian, produk dalam proses akhir tadi yang 20 liter ini tingkat penyelesaiannya adalah 160 dan 30%. Ada soal ya. 160 dan 30%. Udah. Nah, ini dijumlahkan 40.000 tambah 20.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah 60.000 liter. Jadi sini harus 0 ya. Sekarang masuk ke yang nomor 2. Bikin tanda bintang seperti yang sebelumnya Ibu bilang ya. Ini bulannya tadi nggak sempat Ibu kerjakan, nggak lupa Ibu buat. Terserah mau Januari, mau Desember boleh ya. Tadi yang pertama data produksinya seperti ini. Kemudian biaya produksinya ini. Nah, di sini bedanya yang kedua. Kan karena ini adalah ada BDP awal, maka ada biaya yang pertama-tama ya dibuat itu yang melekat pada biaya awal gitu ya, pada BDP awal. Biaya yang melekat bulan lalu, yang melekat di BDP awal bulan lalu, di BDP awal harusnya kayak gitu ya kalimatnya ya, tapi ini aja pun nggak apa-apa. Biaya yang melekat bulan lalu. Nah, tinggal kau tuliskan. Sama seperti sebelumnya, buat dulu nih kolomnya. Biaya produksi, jumlah biaya per unit. Nah, di sini BBB-nya 3 juta, BTK 1.200.000, BOP 3.200.000, total 7.200.000. Biaya per unitnya ini nggak dihitung, ya kan? Nggak ada di sini, nanti sekalian karena kan ini metode rata-rata ya, jadi kita pakai untuk periode saat ini ya, ini yang masih bulan lalu ya. Nah, di bawahnya ini persis lengkap sebaris ini masih lanjutan daripada laporan biaya produksi ya, jadi panjang. Nah, ini biaya yang melekat bulan lalu. Sekarang ya biaya yang dikeluarkan bulan ini. Nah, kalau yang tadi adalah bulan yang lalu, yang ini adalah bulan ini ya. Tinggal lihat di soal, di data biaya tadi ya. Nih, 15, 4, dan 6. Kita lihat. Nah, 15 juta, 4 juta, 6 juta. Nah, biaya per unitnya tadi udah dapat. Tinggal tuliskan kembali. Ini 300, 100, 200. Tuliskan kembali. Nah, nih. Jadi 600 ya. Nah, sekarang ini tinggal
tulis ulang lagi yang tadi nih, tinggal tulis ulang ini. Oke, pembebanan biayanya ya, atau perhitungan biayanya nih. Perhitungan biaya. Jadi ada 3 ya nanti ya. Data produksi, biaya yang dibebankan, kemudian perhitungan biaya. Harga pokok produk yang selesai transfer, nah ini tadi ya 40.000. Ini tinggal dihitung sama 33.400. Itu harus sama dengan ini 32.400 ya. Ini salah ketik, jangan sampai salah. Dan kalau ibu salah, kamu ikut salah, makanya ambil kalkulator ya, hitung. Aduh, jelek, tunggu dulu ya. Kita hapus dulu. Tiga puluh dua. Oke, mantap lah. Itu 32 ya, jadi dihitung lagi. 24 juta tambah 8.400. Bukankah 32 juta? Benar kan? Nah, ya ini. Nah, selesai. Sampai di sini laporan biaya produksi kita. Nah, selesai ya, lebih panjang dari yang tanpa BDP awal, tapi sebenarnya prosesnya hampir sama ya. Nah, kemudian ini udah selesai. Nah, sekarang masuk ke jurnal-jurnal. Di sini jurnalnya sama semuanya, kecuali kan di situ ada BDP awal. Nah, sebelumnya kan tidak ada contoh soal yang membuat jurnal mengenai BDP awal. Makanya di sini Ibu buat hanya jurnal mengenai pencatatan BDP awal ya. Jadi yang pertama mencatat BDP persediaan produk dalam proses awal. Jadi tinggal tuliskan aja BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP. Di kreditnya persediaan BDP. Kenapa dikredit itu? Karena udah dipakai bulan ini ya. Sebesar 3 juta, 1.200.000, 3.200.000. Kemudian totalnya 7.400.000 akan balance ya. Itu datanya dari mana? Dari sini ya. Ini BDP awal. Nah, selanjutnya ya jurnalnya seperti biasa. Yang kedua, selanjutnya sama seperti jurnal sebelumnya, Anda diminta untuk melengkapinya di buku catatan. Itulah tugas kalian minggu ini. Ya, dibuat jurnalnya. Jadi Ibu nggak terlalu belum membuat soal ya. Nanti kalau sudah kita belajar mengenai BDP awal 2 departemen, maka untuk berikutnya akan Ibu kasih latihan soal langsung 2 versi, yaitu BDP awal 1 departemen dan BDP awal 2 departemen. Nah, ini jurnalnya sama. Berarti kalian juga harus menjurnal pemakaian BBB, pemakaian BTK, pemakaian BOP, kemudian harga pokok barang jadi, harga pokok BDP akhir. Jadi kalian nanti harus mengerjakan BBB, BTK 5 jurnal lagi. Oke, jadi totalnya ada 6 jurnal. 1 jurnal sudah Ibu kerjakan, sisanya kalian yang mengerjakan. Oke. Nah, itu aja materi kita minggu ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila sampai terakhir nggak dipahami, boleh ditanya melalui japri ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa langsung jawab ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Dicatat dengan rapi di catatan. Nanti sewaktu-waktu Ibu minta catatan harus sudah lengkap. Oke. Terima kasih. Selamat pagi.